Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-malik ad-dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين رحمكم الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di siang yang insyaallah Allah muliakan ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa khatib senantiasa berwasiat kepada jemaah sekalian, khususnya kepada khatib pribadi, agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenarnya, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang jika kita artikan bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu ada yang sunnah dan juga ada yang wajib. Salah satu ibadah yang wajib adalah melaksanakan sholat. Allah menyebutkan perintah sholat kurang lebih 83 kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kita garis bawahi kalimat wa aqimus sholat, dirikanlah sholat atau laksanakanlah sholat. Berbicara tentang sholat, penting kiranya kita untuk membahas perkara sholat. Sebagian dari kita yang kadang memperhatikan ibadah yang lain akan tetapi lalai dalam memperhatikan kewajiban kita, khususnya dalam melaksanakan ibadah sholat. Terkadang di antara kita ada yang rajin berpuasa akan tetapi lalai dalam melaksanakan sholat. Terkadang di antara kita selalu berpuasa di bulan Ramadan penuh, akan tetapi hari-hari di bulan Ramadan kita lalai dalam melaksanakan kewajiban kita dalam melaksanakan sholat. Terkadang di bulan Idul Adha di antara kita ada yang ikut berkurban akan tetapi lalai dalam melaksanakan sholat. Untuk itu marilah kita lihat bagaimana kedudukan sholat dalam Islam, agar kita semakin sadar, agar kita semakin tahu bagaimana pentingnya sholat, sehingga kita bisa terus melaksanakan atau menjaganya atau menjaga kewajiban kita dalam melaksanakan sholat. Yang pertama adalah sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu merupakan tiangnya agama Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasul amri Islam wa amuduhu salat wa dirwatuhu salamil jihad. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya adalah jihad.
Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang namanya tiang suatu bangunan, ketika tiangnya roboh maka bangunannya ikut roboh. Begitupun kita, ketika kita lalai dalam melaksanakan solat yang merupakan tiangnya agama Islam, maka secara tidak langsung kita sudah merobohkan kokohnya agama Islam kita. Yang kedua, solat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari solatnya. Hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila solatnya rusak, maka dia akan menyesal dan dia merugi. Jika ada yang kurang dari solat wajibnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan solat sunnah, maka solat sunnah tersebut akan menyempurnakan solat wajibnya yang kurang tersebut. Kemudian poin yang ketiga adalah solat bagian dari rukun Islam. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salat, wa ita'iz zakah, wa hajjul baiti, wa shaumi Ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu merupakan utusan Allah. Kemudian yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, kemudian menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian poin yang keempat adalah saking pentingnya salat, keluarga pun harus diajak untuk salat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika anak tersebut berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini adalah dengan adanya sekolah yang sistem full day, terkadang membuat orang tua itu merasa kasihan terhadap anak tersebut, merasa kasihan karena anak tersebut sudah capek, yang akhirnya anak tersebut tertidur, akhirnya anak tersebut lalai dalam mengerjakan sholat, kemudian orang tuanya tidak mengingatkan anaknya. Na'udzubillah. Padahal sudah disebutkan tadi bahwa kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tentu, sudah pasti akan dipertanggungjawabkan oleh kita di akhirat kelak. Kemudian karena salat itu sangat amat begitu penting dan punya kedudukan dalam Islam, yang meninggalkannya pun diancam dengan banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Maka datanglah sesudah mereka mengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya.
maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Surah Maryam ayat 59. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa gaya dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahanam yang makanannya sangat menjijikan, yang tempatnya sangat amat dalam. Dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat diancam keras. Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang kafir, adalah salat. Barang siapa meninggalkannya atau meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Dalam artian di sini orang yang sengaja meninggalkan salat dalam keadaan sadar, kemudian dia lalai tidak melaksanakan salat, dalam hadis ini diancam maka itu sudah termasuk kafir. Biasanya orang yang meninggalkan sholat adalah karena kemalasan dengan berbagai macam alasannya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yawm al-qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nur, wala burhanun wala najatun wa kana yawm al-qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi bin Khalaf." Siapa yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya atau tidak menjaga salatnya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk dan tidak mendapatkan keselamatan kelak nanti di hari kiamat. Ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan salatnya, atau dia orang yang sibuk dengan hartanya kemudian dia lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Kemudian siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan salatnya atau melalaikan kewajiban salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kemudian siapa yang sibuk dengan kekuasaannya, siapa yang sibuk dengan kedudukan kekuasaannya sehingga kedudukan itu melalaikan kewajibannya melaksanakan salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, yaitu menterinya Fir'aun. Kemudian siapa yang sibuk dengan perdagangannya, kemudian siapa yang sibuk dengan sosialnya, kehidupan sehari-harinya, kemudian itu yang membuat dia melalaikan ibadah salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu jangan pernah meninggalkan salat, jangan pernah tinggalkan salat. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, tetaplah berusaha untuk melaksanakan salat, tetaplah berusaha untuk menunaikan ibadah salat. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah agar kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah salat. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan salat, umumnya dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah al-'aliyyil 'azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع شخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.